lagi bersama Kak Erik di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu ini? Seminggu ini gimana? Wow, hebat, sehat? Yoi, mantap, luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi satu lagu, biar kita sama-sama semangat nih. Ini lagu Yesus besertaku yang ku daki. Oke? Sudah siap? Ayo, yang masih duduk berdiri ya. Ayo berdiri. Nyanyi sama-sama, nyanyi yang keras biar semua orang yang ada di rumah mendengar. Oke? Sudah siap? Mari kita nyanyi. Mari adik, sama-sama ya, ini ya. Nyanyi yang semangat, yang keras. Oke? Sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang adik, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Siap? Tolong lagi ya. Ditambah dari daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada. Senyumnya mana? Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Doang refnya ya. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Ingat, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, Yesus besertaku. Yesus beserta adik-adik, Papa dan Mama, Kak Erik, dan semuanya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena kami Tuhan jaga dari Senin kemarin hingga pada hari Minggu ini. Tuhan, selama seminggu Tuhan memimpin dan menjaga kami. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik,
kita akan menyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Tahu kan lagunya? Yang putih, kuning sawo matang, kuning, beda rambutnya. Nah, kita akan nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Jadi sama-sama ya adik-adik ya. Nyanyi yang keras. 4 ayat. Yang pertama, bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semua. Oke, kedua, ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ayat 3 ya, siap. Tuh, wadah. Ada yang menjawab yes dan yang menjawab ya. Pergi dengan goodbye atau dengan dadah, belakangnya berbeda dalam ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Yang keempat, ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya, karena Dia selalu melindungi kita dan kita pun selalu memuji namanya. Nah, bermacam-macam anak tapi walaupun beda mereka tapi satu hatinya. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan di kelas anak TK oleh Kak Peggy, di anak kelas kecil oleh Kak Linda, dan di kelas anak tanggung oleh Kak Sance. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga kami dan mempersiapkan hati kami dan mendiamkan setiap suara yang akan mengganggu kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak layan cerita, Kak Peggy, Kak Linda, dan Kak Sance, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau atas kehidupan anak-anak ini. Inilah doa kami Tuhan, persiapkan anak-anak ini, persiapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semangat dan sehat ya. Nah, adik-adik, tadi Kak Erik udah berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kakak ulangi. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Oke, udah siap? Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab
Saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab untuk saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu nih. Cerita minggu yang lalu, waktu Kak Ruli bercerita tentang apa ya? Oh iya, tentang Paulus ya. Paulus bersaksi. Ya, pinter semuanya. Baik, hari ini masih juga tentang Paulus adik-adik. Tetapi agak berbeda loh, nggak sama. Nah, sekarang untuk cerita hari ini dalam bacaan 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 10 bercerita tentang Paulus yang menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Karena saat itu Paulus berada di kota Efesus. Adik-adik, mengapa ya Paulus mengirim surat ke jemaat Korintus? Ternyata ada orang-orang dari keluarga Chloe yang memberikan kabar, memberikan informasi kepada Paulus bahwa situasi di jemaat Korintus saat itu sedang tidak beres, sedang ada masalah yang disebabkan oleh kelompok-kelompok yang mengidolakan orang-orang tertentu. Mereka berkata, aku dari golongan Paulus, karena mereka senang dengan Paulus yang memberitakan Injil, tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang mengatakan aku golongan Apolos, karena Apolos kalau dia berkhotbah, waduh dia sangat bersemangat dan kata-katanya indah. Kemudian ada juga yang berkata aku dari golongan Petrus atau Kefas, karena Kefas tuh suka menyembuhkan orang sakit. Dan ada juga yang mengatakan aku dari golongan Kristus, karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, begitu banyak golongan-golongan yang ada di jemaat Korintus saat itu. Sehingga membuat mereka saling menyombongkan. Adik-adik, apakah sifat sombong itu baik? Iya, enggak ya. Sombong itu enggak baik loh. Nah, karena sombong itu dosa. Ada lagunya. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Nah, jadi sombong itu dosa.
Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah itu kasih. Allah pencipta, Allah kasih, Allah yang menciptakan semua langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang menciptakan adik-adik dan kakak. Dan Allah itu kasih. Karena kasihnya kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah adik-adik, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal itu datang ke dalam dunia, menanggung dosa-dosa kita manusia, darahnya tertumpah untuk kita semua. Oleh sebab itu, Paulus menasihati jemaat Korintus supaya mereka tidak perlu sombong. Mereka harus erat bersatu, sehati, sepikir. Janganlah menyombongkan diri. Paulus menegur atau menasihati mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang bapak menegur, menasehati anaknya. Nah adik-adik kalau di rumah atau di gereja atau di sekolah ada yang menegur adik-adik, itu tandanya bahwa mereka mengasihi adik-adik supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak berlaku sombong, tetapi hidup rendah hati. Jadi ketika dinasehati, haruslah diterima. Adik-adik, kita sebagai persekutuan kategorial pelayanan anak yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Dan walaupun kita berbeda-beda, mari kita erat bersatu, sehati, sepikir, saling mengasihi, saling menolong, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Karena persekutuan bukan berdasarkan pada idola masing-masing, bukan berdasarkan pada kesombongan, tetapi berdasarkan pada satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu kasih hanya di dalam Yesus Kristus. Ayo kita jalin hubungan yang erat dengan teman-teman, dengan semua orang, sambil kita menjaga persekutuan yang sehati sepikir. Demikian adik-adik cerita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagaimana firman Tuhannya? Ya, kita diajarkan untuk selalu satu, bersama-sama, sehati, sepikir, bekerja di dalam Tuhan. Nah, menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Siap? Mari.
Daun bisunya juga menyatakan kasihnya. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu sehati sepikir, walaupun kami berbeda-beda, dimanapun kami berada, kami mau sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami sebagai anak-anak di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami, walaupun sampai dengan saat ini kami masih bersekolah online, ataupun mungkin yang sudah ada yang mulai masuk sekolah. Tuhan kiranya menjaga kami. Yang online, Tuhan kiranya memimpin, walaupun secara online tidak bertemu guru secara langsung, tapi kami dapat menerima pelajaran dengan baik dan kami dapat bersekolah dengan baik. Dan bila kami yang sudah masuk dalam sekolah, Tuhan kiranya mau pimpin kami, sehingga kami dapat terbebas atau terlindungi dari virus COVID-19 yang sampai saat ini mungkin masih ada. Tuhan mau pimpin supaya kami dapat pulang ke rumah tanpa membawa virus itu dan kami jauh daripada virus itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka, sayangi mereka Tuhan Yesus, dan jagalah mereka seperti halnya mereka menjaga kami dan menyayangi kami. Pimpin mereka dalam pekerjaan mereka, karena kami tahu, anak-anak ini tahu bahwa mereka bekerja, Papa dan Mama bekerja untuk mereka, untuk anak-anak ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka. Dan pimpin mereka untuk selalu menyayangi anak-anak dan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, Kelapa Gading, dan seluruh GPIB di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap orang, setiap umat, jemaat yang di dalamnya. Tuhan berkati Pak Pendeta, majelis, penatua, semuanya Tuhan berkati. Orang-orang kantor, orang yang bertugas di dalam gereja, Tuhan berkati dan Tuhan menjaga. Walaupun belum saatnya kami bergereja secara bersama-sama, secara full, tapi kami yakin percaya, kami dalam satu gereja, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia dalam keadaan seperti ini, selama pandemi. Tuhan, kuatkan kami sebagai warga Indonesia, perkuatkan Bapak-bapak pemimpin, Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua Tuhan, hingga pada jajaran yang paling bawah RT RW, Tuhan pimpin dan berkati mereka, sehingga mereka dapat memimpin negara dengan baik, melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak ini, berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dari masa-masa pandemi ini, sehingga kami selalu sehat dan selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Inilah doa kami yang kami menaikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Nah, sambil memberikan persembahan, karena kita masih secara online, jadi adik-adik lihat ya, di layar nanti ada barcode dan juga rekening Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Kalau adik-adik bisa bilang, atau ada papa mama yang sekarang sedang mengikuti ibadah anak bersama-sama, silakan untuk mentransfer uang persembahan kolekte melalui rekening itu. Atau bisa langsung ke kantor gereja. Mari kita nyanyi, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji
setiap orang di dunia. Ayat 2 tadi. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri tata, apalah aku yang kanan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan untuk kami semua. Kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Walaupun tidak banyak, tapi kami yakin dan percaya persembahan ini berguna untuk kasih dan dengan Tuhan di gereja. Berkati persembahan kami, berkati setiap tangan yang memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Erik mau kasih tahu beberapa informasi. Minggu ini kita ibadah IPA melalui YouTube. Minggu depan kita akan beribadah melalui Zoom live, ya. Zoom live dan pisah kelas. Jadi nanti adik-adik akan ikuti IPA masing-masing kelas. Kelas anak TK sendiri, kelas anak kecil sendiri, dan kelas anak tanggung sendiri. Jadi persiapkan ya, alat bantunya boleh handphone, kalau punya laptop boleh pakai laptop, tapi jangan lupa Alkitab dan Indonesia ini juga ya. Ingat, minggu depan tanggal 17 Oktober pukul 10 pagi ya, setelah ibadah di gereja selesai. Jadi minggu depan tanggal 17 Oktober kita ibadahnya Zoom. Ready? Ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Lagi ya, kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa tutup ibadah. Lipat tangan, mari kita berdoa doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Penanak pada minggu hari ini dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, biarkanlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik dan seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan di minggu yang baru ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak ini dan semua keluarga dalam tangan Tuhan. Dan jadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat minggu, Tuhan berkati.